Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di kelas online manajemen kualitas ya. Sebelumnya apakah suara saya bisa disimak? Bisa ya? Oke, teman-teman sekalian, marilah kita awali dengan berdoa sesuai agama kepercayaan masing-masing. Doa saya persilahkan. Ya cukup. Ya, insyaallah 2 jam kita akan mempelajari tentang just in time di modul ketiga dari manajemen kualitas. Silahkan dibuka modulnya. Harapan saya sih sudah membaca sehingga nanti kita lebih banyak interaktif. Saya melontarkan beberapa pertanyaan, kemudian teman-teman bisa menjawabnya baik secara chat maupun juga langsung. Kalau ingin bersuara nanti bisa saya buka mic-nya. Paling tidak secara chat nanti tolong di respon pertanyaan yang saya sampaikan. Nah, di dalam modul ketiga ini ada beberapa hal yang bisa dibahas. Yang pertama adalah pengertian dan implikasi dari just in time. Just in time. Kemudian yang kedua, implikasi strategi JIT, just in time ya, kita singkat dengan JIT. Memang itu singkatan yang familiarnya demikian. Kemudian yang ketiga, strategi penerapan JIT. Dan yang keempat, pengukuran dan penggunaan MRP dan just in time. Sebelum ke materi dilanjutkan, saya mengingatkan ada tugas untuk meresume di bagian akhir modul 2 itu ya. Silahkan di resume dengan membuat dalam bentuk bagan supaya lebih enak Anda mengkonstruksikan alur berpikirnya sebisa mungkin dalam bentuk bagan. Mau ditulis tangan kemudian difoto juga boleh. Kalau lebih baik lagi ya Anda menggunakan program yang ada di komputer itu. Oke. Dan mohon bisa dikumpulkan. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Jangan lanjutkan ke sini. Saya hanya mengingatkan ke teman-teman saja tentang tugasnya, yang sampai tidak mengumpulkan tugas. Yang pertama tentang pengertian mata kuliah ini kan judulnya manajemen kualitas, sehingga quality mutu ini akan selalu jadi bahasan kita. Sasaran yang harus dicapai organisasi, entah itu organisasi profit ataupun non profit, nirlaba, itu ya paling tidak meliputi keempat hal ini ya, apalagi kalau ini perusahaan profit ya, profit oriented ya. Kalau ormas atau organisasi kemahasiswaan atau apa yang nirlaba ya, ada baiknya juga menerapkan sasaran-sasaran sebagai bagaimana yang harus profit oriented. Nah, ini wajib ini ya. Yang pertama adalah sasaran kualitasnya, baik kualitas menurut pengertian si produsen ataupun juga kualitas menurut pengertian si konsumen. Di modul pertama kita sudah membahas itu pengertian kualitasnya itu kan ya,
baik dari sisi produsen maupun konsumen, bahkan pengertian kualitas oleh beberapa suhu kualitas, Deming, Juran, ya, Suhard dan seterusnya itu kan banyak. Nah, Gucci, banyak pengertian tentang itu, tentang kualitas. Salah satu pengertian yang pendek oleh salah satu guru kualitas kita itu, Juran, kualitas pengertiannya adalah fit in use, cocok penggunaannya, ya, cocok oleh si produsennya, ya apalagi juga cocok oleh si si konsumennya, ya. Dan yang kedua, sasaran dari perusahaan yang kedua adalah biayanya rendah. Apa implikasinya kalau biaya rendah? Nah, kita bisa bersaing dengan kompetitor kita karena kita bisa menggunakan biaya yang rendah, sehingga kalau biaya kita lebih rendah dari kompetitor kita, sementara harga jualnya lebih tinggi, harga jualnya sama gitu ya, maka kita mempunyai profit yang lebih tinggi. Nah, kalau biayanya kita lebih rendah, kita pun juga bisa membuat harga jual yang lebih rendah dari kompetitor dengan profit yang mungkin bisa saja sama, tapi kan lebih murah kita, sama kualitasnya. Nah, kalau sama kualitasnya, pelayanannya sama, biayanya harga jualnya lebih rendah, ya kita bisa memenangkan persaingan bisnis itu. Dan yang ketiga, fleksibilitas yang tinggi, nggak saklek banget, kaku banget, formil legal formal banget. Nah, punya fleksibilitas yang tinggi, fleksibel. Kemudian yang keempat, responsif atau cepat tanggap. Sehingga kalau keempat ini digambarkan dalam satu bagan, ya seperti ini menurut Dilworth ya, tahun 93. Ini ada diamond ya, diamond, berapa sisi? 4 sisi ya, 1, 2, 3, 4 ya, 4 sisi ya. Nah, karena ada empat sasaran ini, sisi kualitas, sana sisi biaya, bawah sisi responsif, sebelah sana sisi fleksibilitas. Nah, ingin membicarakan lebih lanjut tentang just in time, maka kita harus mengingat kembali sasaran-sasaran organisasi yang harus dicapai. Karena apa? Karena nanti just in time ini sangat berhubungan dengan keempat hal ini, ya, sangat berhubungan dengan keempat hal ini. Oke, selanjutnya ya, jadi dari keempat hal tadi itu 4 sisi, kalau 2 sisi mata uang gitu ya, 4 sisi paling berkaitan satu sama lain, yang mana tadi kerangkanya itu untuk membentuk suatu konsep just in time. Kemudian apa konsep dasar produksi tepat waktu, just in time ya, sesuai dengan namanya ya, sesuai dengan namanya. Kalau kemudian kita berusaha menyerap pengertian ini dalam bahasa Indonesia gitu, maka ya serapan makna alih kata ya yang bisa mewakili adalah ya produksi tepat waktu, in time, tepat waktu. Kemudian ini kan biasanya kita terapkan dalam dunia manufaktur, produksi ya, sehingga ditambahkan dengan kata produksi nih, produksi tepat waktu. Apa konsep dasarnya? Ini memproduksi output yang diperlukan pada waktu yang dibutuhkan
dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan pada setiap proses dalam sistem produksi dengan cara yang paling ekonomis, paling efisien. Jadi ini memproduksi outputnya yang sesuai dibutuhkan oleh pelanggan, jumlahnya sesuai, ya. Kemudian dilakukan pada setiap tahap proses itu dengan cara yang paling efisien. Yang paling efisien. Konsepnya itu, prinsip dasarnya pengen menghasilkan suatu output di mana outputnya itu sesuai dengan kebutuhan pelanggan, apapun itunya, apapun dimensi sesuai dengan kebutuhan pelanggan, entah jumlahnya, entah spesifikasi produknya, ya, entah standar kualitasnya, sesuai dengan kebutuhan pelanggan, kemudian dilakukan dengan cara yang ekonomis. Untuk mencapai hal itu maka ada beberapa kunci utama yang ada di dalam GIT. Yang ada di dalam GIT ada 8 kunci utama. Apa saja itu? 8 kunci utama sehingga konsep dari JIT ini bisa bisa terpenuhi. Maksudnya tadi memproduksi suatu keluaran untuk menjawab tantangan, menjawab kebutuhan pelanggan, supaya bisa terpenuhi maka ada 8 kunci. Yang pertama adalah menghasilkan produk sesuai dengan jadwal permintaan. Anda meminta, misalkan Anda diminta, sebagai produsennya, Anda diminta produknya jadi besok hari, ya, Anda berikan besok itu just in time. Anda diminta untuk mengumpulkan tugasnya besok, misalnya tugas 1 dikumpulkan kapan? Malam ini atau besok? Nah, jadi dikumpulkan sesuai dengan waktunya. Ada beberapa citra buruk ya dalam beberapa bisnis itu, yang mungkin kalau Anda bergerak di bidang itu maka tolong diperbaiki citra buruknya itu. Citra itu baik harusnya, tapi ini buruk, berkaitan dengan jadwal memberikan produk yang telah dipesan oleh pelanggan. Apa contohnya? Yang suka telat nih mengasihkan produk yang diminta oleh konsumen. Coba saya ngecek apa yang saya pikirkan itu sama dengan teman-teman enggak. Ada satu bisnis kecil menengah gitu ya, banyak lah, saya katakan banyak karena di beberapa tempat ada bisnis rumahan gitu, yang mana dia memproduksi sesuatu, menjual jasanya berdasarkan order dari pelanggan. Dia membuat sesuai dengan permintaan pelanggan, tetapi seringkali itu mengasihkan produknya itu telat gitu. Janjinya hari ini tapi belum bisa, 2 hari lagi ya, misalnya seperti itu. Nah, coba bisnis apa yang mempunyai image sering telat itu? Coba 1 menit aja, nggak usah lama-lama, buat contoh aja bisnis yang terkadang telat. Bahkan di dalam satu sinetron berseri itu dulu waktu masih di Indonesia, saya pernah nonton
lupa saya judul sinetronnya itu. PPT Pak ya, Para Pencari Tuhan. Kalau enggak satu lagi setelah PPT. Waktu itu yang ngomong adalah Deddy Mizwar. Jadi Deddy Mizwar sebagai siapa gitu ya, dia apa menyampaikan hal ini kayak ini aja telat. Nah, apa coba, bahkan sampai masuk dalam guyonan di dalam sinetron itu ya, mungkin karena terjadi di mana-mana, tidak hanya terjadi di tempat saya misalnya, tetapi mungkin di tempat lain juga iya. Nah, karena menjadi guyonan yang sebenarnya kurang baik bagi bisnis itu, karena yang jadi image yang jelek. Apa coba, 12 detik lagi. Apa satu bisnis atau usaha bidang jasa, dia menghasilkan jasa atau barang penghantar jasa, kemudian dalam menghasilkan barang penghantar jasanya ini banyak kasus itu telat memberikan. Jadi dia janjinya 1 minggu, nanti 1 minggu lebih 2 hari, 1 minggu janjinya tapi 1 minggu lebih 3 hari, dan seterusnya. Apa coba? Calot. Udah ya, nggak ada ya yang jawab. Ada Mbak Fevi, jasa pengiriman. Ya, dalam banyak dalam beberapa kasus ya itu, tapi tidak yang saya maksud dan bukan yang disampaikan secara terbuka dalam sinetron itu. Mungkin dalam beberapa kasus mungkin jadi ya, tapi bukan ini. Nah, bisnis yang dimaksud adalah yang sering saya buat untuk contoh ya, bisnis jahit menjahit. Nah, jadi ada tailor, modiste dan seterusnya, yang Anda datang ke tempat itu, kemudian ya nanti jadi 5 hari, Anda hari kelima datang ke situ tapi belum jadi. Aduh, belum selesai, maaf besok ya. Nah, itu jadi image yang kurang bagus. Kalau di tempat saya beberapa seperti itu, beberapa ya, tapi ternyata kok diangkat juga dalam satu sinetron itu. Pas kebetulan saya lihat, oh, jadi seperti menjadi kejadian umum di beberapa tempat jadinya kan. Tapi kalau tidak terjadi di tempat Anda ya bagus berarti. Nah, itu nggak pakai konsep GIT sih ya, atau paling nggak nafas filosofinya GIT tidak diterapkan, sehingga dia menghasilkan produk tidak sesuai jadwal permintaannya. Dia minta, oh saya menggunakan, saya pengennya ini minggu depan dipakai untuk acara kondangan, jadi tolong apa, jadi tolong kalau bisa ya bilang aja iya, kalau nggak bisa ya bilang aja nggak bisa. Kalau sesuai jadwal tersebut nggak bisa, daripada bilang iya tapi nggak ini, nanti mengecewakan, akhirnya ujungnya ribut-ribut gitu ya. Saya pikir semua bisnis bisa mas, Mas Nano. Tetapi beberapa hal yang ada yang buat citra kurang baik. Kemudian yang kedua, jadi yang JIT ini konsep atau kunci utama adalah yang pertama menghasilkan produk sesuai jadwal permintaan. Kemudian yang kedua memproduksi dalam jumlah kecil supaya ini memudahkan kita memanage ya. Dan
ketika kita memproduksi dalam jumlah kecil, kalau kita apa namanya memproduksi dalam jumlah kecil, sisa-sisa yang tidak terpakai itu tidak banyak, karena dalam konsep GIT ini adalah juga menghilangkan pemborosan. Jangan sampai sisa produksinya banyak nggak laku. Salah satu caranya adalah memproduksi dalam jumlah kecil. Kecuali Anda bisa melakukan peramalan yang sangat presisi, dalam jumlah besar bisa, kemudian tingkat errornya hanya 0, sekian persen, mungkin tidak terlalu besar, tingkat akurasinya sangat tinggi. Nah, kalau memproduksi dalam jumlah besar, kemudian banyak barang yang tidak laku, sisa ya. Nah, ini menyalahi dari konsep GIT. Jadi kalau dulu teman-teman masih ingat di mata kuliah manajemen operasi itu ya, di bab berapa, 6 kalau nggak 7 ya, ditambah GIT itu kan salah satu filosofinya adalah menghilangkan waste, pemborosan, baik itu penggunaan input, baik itu pemborosan dalam proses, juga sisa-sisa yang ada pada output keluarannya itu. Nah, yang baru saja saya omongkan ini yang ketiga tadi, menghilangkan pemborosan. Karena sudah dibahas, kemudian saya lari ke 4, memperbaiki aliran produksi. Nah, ini juga untuk terkait efisiensi ketika dalam kegiatan produksi. Kan tadi pakai cara yang paling efisien. Jadi produksinya efisien, waktunya lebih cepat, bisa digunakan untuk memproduksi produk yang lain kan. Kemudian yang kelima, menyempurnakan kualitas. Kualitasnya di set sebagaimana sesuai keinginan pelanggan. Di set sebisa mungkin itu sangat berkualitas. Kemudian yang keenam, orang-orang yang tanggap. Tadi tadi di 4 dimensi itu tadi ya, 4 dimensi sasaran perusahaan kan responsif ya, cepat tanggap. Nah, ini yang kunci keenam ini menjawab itu. Orang-orang yang cepat tanggap lah yang bisa responsif, sehingga perusahaan kita juga akan responsif. Ada keluhan pelanggan, langsung jawab das, tidak usah pakai nunggu lama, dijawab dengan memuaskan. Ada masukan ini itu, jawab dengan respon yang cepat dan memang yang diinginkan. Kemudian yang ketujuh, menghilangkan ketidakpastian. Ketika Anda sebagai produsen ya, kayak tadi lah jasa teller gitu ya, kemudian datang pelanggan mau menjahitkan baju ya, Anda memberikan suatu jadwal, itu salah satu wujud menghilangkan ketidakpastian. Oke, ini saya terima, saya kerjakan, estimasinya selesai tanggal sekian, tolong diambil jam 6 sore misalnya. Jadi pasti ya, dalam kondisi normal kita bisa mengestimasikan seperti itu. Kalau ada kondisi force major, ada topan, badai, gempa dan seterusnya, nah beda lagi, dan semua konsumen akan maklum akan hal itu juga. Tapi kalau dalam kondisi normal, kemudian kita tidak bisa memenuhi sesuai jadwal tersebut, nah maka konsumen akan kecewa.
Kalau itu terjadi berulang kali, layanan yang lain masih sama atau bahkan lebih jelek dari kompetitor kita, kualitasnya jelek, jahitannya jelek, harganya juga sama atau malah lebih tinggi, dan seterusnya. Nah, ditambah lagi jadwalnya molor-molor, ya wes, potensial sekali Anda kehilangan pelanggan, lari dia ke tempat yang lain. Dan yang kedelapan, penekanan pada pemeliharaan jangka panjang. Oke, maintenance jangka panjang. Oke, itu. Nanti kalau ada pertanyaan langsung saja dilontarkan di chat, silahkan ya. Oke, GIT ini adalah suatu sistem yang bertujuan untuk menghilangkan semua pemborosan dalam sistem. Ya tadi apa? Kunci ketiga ya, menghilangkan pemborosan. Jadi semua hal yang berkaitan dengan pemborosan, konsep GIT ini menghilangkannya. Boros dalam mengadakan bahan baku, dikurangi pemborosannya. Anda punya perusahaan konveksi misalkan ya, yang produksi barang itu spesialisasinya ada pada seragam sekolah misalnya, seragam sekolah, baju-baju sekolah, jaket, kaos olahraga dan seterusnya. Nah, di samping menerima pesanan, Anda juga berusaha mensuplai. Kalau menerima pesanan ya jelas akan sangat mudah untuk menentukan berapa bahan baku yang mau diadakan. Tinggal berapa yang pesan, ukurannya sekian-sekian, oh butuh kainnya sekian puluh meter, sekian ratus meter, telepon ke suppliernya, perusahaan tekstil, pabrik tekstil, atau bahkan ke pabrik tekstil, butuh sekian. Tapi kalau kemudian make to supply sebagaimana yang pernah kita bahas ya, nah gimana menentukan GIT ini supaya kemudian kita tidak terlalu boros-boros, sudah pesan banyak-banyak, habis itu ternyata jadi ketika mengadakan bahan pada fase input, nah, itu sudah terlalu banyak, kemudian di fase produksinya banyak kesalahan sehingga banyak kain yang mubazir, jadi kain persah. Kemudian setelah selesai juga produknya banyak sisanya. Nah, itu boros pangkat 3 itu. Di semua lini terjadi pemborosan. Nah, GIT ini satu sistem yang bertujuan untuk menghilangkan semua pemborosan. Jadi prinsipnya dia menghilangkan pemborosan. Kalau butuhnya cuman 10 meter untuk membuat 5 orang atau mungkin 6 orang 6 orang yang membutuhkan baju itu, ya pesen 10 meter, tidak usah pesen 11 atau 12 meter. Ini untuk antisipasi kok. Tapi yang 2 meter sisa itu siapa yang bayar? Kalau yang bayar dibebankan pada kita, berarti akan menghilangkan atau mengurangi profit. Kalau 2 meter itu dibebankan kepada pelanggan, maka harga jualnya akan lebih mahal. Di samping itu setelah nggak kepakai karena untuk antisipasi kalau terjadi kesalahan produk dan seterusnya, nah siapa yang mau pakai? Maksudnya sisa 2 meter itu kemudian mau diapain? Kan itu pemborosan. Oh, disimpan aja di gudang, nanti suatu saat dipakai. Ya,
harus itu gudangnya penuh, memenuhi gudang. Jadi dan ketika di tempat produksi kayak gitu kan kadang barang menjadi tidak teratur ya. Kejadian kalau di tempat kita tidak terlalu well manage untuk mengalokasikan beberapa bahan maupun bahan baku, mesin, alat-alat di dalam pabrik maupun usaha, apalagi usaha kecil menengah terkadang tidak memikirkan hal itu. Kemudian konsep JIT ini adalah hanya memproduksi apa yang dibutuhkan, tepat sasaran tanpa pemborosan. Sudah ngerti tadi kan menghilangkan ketidakpastian ya. Dari sisi produksi, dari sisi produsen, ketika kita memproduksi, kita udah ngerti sasarannya siapa, jumlahnya berapa, sehingga pemborosan itu tidak ada. Kalaupun ada ya kecil, kita meminimalkan itu. Maka kalau kemudian perusahaan make to supply gimana ya, peramalannya yang harus kuat, akurasinya harus tinggi. Dulu di manajemen operasi kita udah belajar itu ya. Jadi peramalannya harus benar-benar oke. Jangan sampai meleset kemudian banyak terjadi pemborosan. Nah, dari dua konsep tadi, yaitu menghilangkan pemborosan, jadi memproduksi apa yang memang dibutuhkan, ada beberapa keuntungan dari penerapan JIT. Satu, berkurangnya lead time, jarak antar aktivitas produksi dari satu aktiviti ke aktiviti yang lain, lead time-nya berkurang. Karena dia menerapkan bagaimana seefisien mungkin layoutnya, kemudian dibuat untuk mendukung, supaya bisa mendukung kegiatan produksinya lebih efisien. Yang kedua, kualitasnya menjadi lebih bagus, lebih baik ya, seyogianya demikian. Meskipun menggunakan resource yang ada, segala resource yang ada, sumber daya yang ada, nah kualitas tidak boleh tergadaikan. Jadi kualitas tetap harus bagus. Bahkan dengan JIT ini bisa dimungkinkan kualitasnya menjadi lebih baik. Yang ketiga, ini berkaitan dengan konsep mengurangi semua pemborosan. Nah, yang ketiga ini berkurangnya berbagai bentuk persediaan. Persediaan di gudang itu untuk baik untuk produk jadi maupun bahan yang bakunya itu diminimalkan persediaannya. Kalau bisa mau memproduksi baju 5 buah, ya pesannya ya cukup memang hanya untuk 5 buah itu, enggak ada sisa banyak. Kemudian kalau mau dipasarkan, punya memproduksi 1000 baju misalkan, dipasarkan ya segera dipasarkan, kemudian bisa masuk ke agen toko-toko yang bisa menyerap produk kita, sehingga di dalam gudang tidak banyak persediaan. Udah masalah, karena itu juga biaya kan nanti di dalam gudangnya, apalagi kalau barang-barangnya itu barang-barang yang butuh perlakuan khusus, treatment khusus, special treatment, seperti harus ada dijaga suhunya, kelembabannya, berarti di sini ada AC dan seterusnya. Itu kalau enggak cepat basi, rusak. Nah itu kan juga biaya. Nah ini hal-hal yang mau diminimalkan.
buat lebih efisien penggunaan sumber daya listriknya, sumber daya yang lain. Dan yang keempat, meningkatkan fleksibilitas manufaktur. Ya, tadi dengan merelayout facility-nya, dia bisa memproduksi beberapa produk yang tidak hanya itu saja. Jadi bisa memproduksi beberapa varian produknya, bisa banyak, tinggi, fleksibel, tidak hanya satu produk saja. Kalau konveksi ya nggak cuman kaos tok, bisa juga dia membuat celana, jaket dan seterusnya. Nah, harapannya juga dengan efisiensi dalam beberapa hal tadi itu, terutama dari hal efisiensi produksi, itu bisa meningkatkan produktivitasnya. Ya. Outputnya tinggi, sementara inputnya lebih rendah. Nah, kalau inputnya lebih rendah, outputnya tinggi, kan produktivitasnya juga tinggi. Demikian toh rumusnya produktivitas. Nah, kalau kita komparasikan, kita banding-bandingkan konsep GIT ini dengan TGM yang kemarin kita bahas di bab 2, juga di awal bab 1 juga ada, maksudnya di awal-awal bab, di bab 1 bahas sedikit tentang TGM kemarin, kemudian kita bahas lebih banyak tentang TGM. Ada beberapa kesamaan antara antara TGM dengan GIT ini. Apa saja itu? Apa saja? Tadi Yunita. Yang pertama, ya sama-sama fokus pada kinerja manufaktur. Ya, TGM total quality management, semuanya diperhatikan kan, segala lini, termasuk di lini produksi manufakturnya. Ini sama, GIT pun juga demikian. Bagaimana tidak terjadi lagi pemborosan waktu, pemborosan penggunaan mesin, pemborosan penggunaan lama menggunakan mesin berarti menggunakan listriknya juga akan lebih lama. Pemborosan juga itu kalau sehari bisa diefisienkan listriknya, bisa hemat 2 jam satu hari. Nah, satu hari padahal seminggu ada 5 hari, jadinya 10 jam. Padahal sebulan ada 25 hari kerja misalkan, 1 minggu libur tutup, sehingga 25 kali 10 berarti berapa? 250 jam. Nah, selama setahun berapa? Dikalikan 1 kWh nya 2 jam itu berapa kWh, berapa NT, sehingga bisa dihemat. Nah, karena konsep just in time. Jadi just in time tidak hanya kemudian menghasilkan produk sesuai dengan waktunya, just in time, sesuai dengan waktunya, selesai dikasihkan ke pelanggan. Bukan hanya itu, ada filosofi lainnya, yaitu menghilangkan waste, pemborosan apapun itu, pemborosan waktu, uang, tenaga kerjanya, bahan baku dan seterusnya. Yang kedua, fokus pada perawatan yang bersifat preventif, tidak setelah kejadian baru melakukan perawatan. Supaya apa? Supaya ini tadi, kalau misalkan ini alat ya, misalkan baru rusak, setelah rusak baru dilakukan perawatan, diservis. Efeknya apa nanti? Efeknya tidak bisa memproduksi sesuai
jadwal yang ditentukan, sehingga produknya selesai tidak sesuai dengan waktu yang diminta pelanggan juga, nggak bisa in time lagi. Maka continue itu dilakukan preventif perawatannya. Yang ketiga sama juga pengembangan karyawan. TGM kemarin sangat serius kita bahas tentang hal ini, karena tidak hanya kalau TGM pengendalian kualitas tidak hanya pada salah satu sektor saja ya, tapi keseluruhan. Ini sama tentang hal pengembangan karyawan, GIT juga sama-sama fokusnya di situ. Yang keempat, peran pengendalian kualitas pada proses manufaktur ya, ini hal sama yang keempat. Yang kelima, peran kepuasan pelanggan ya. Saya pikir dalam konsep quality dengan pendekatan apapun, GIT kayak TGM kayak kemudian yang lain, kepuasan pelanggan ini harus ditempatkan di salah satu orientasinya. Kalau ada 3 orientasi ya, customer satisfaction oriented ini harus ada. Nanti kalau tidak ada, pengertian kualitasnya jadi kabur lagi kan. Fit in use-nya udah nggak ada lagi nih. Pelanggannya nggak ada yang puas kok. Nggak puas, kecewa karena apa? Karena nggak fit. Jadi nothing lagi, bukan kualitas lagi. Ya, oleh karenanya ada kesamaan GIT ini dengan beberapa konsep yang lain dalam hal kepuasan pelanggan mesti. Dan yang keenam, kepentingan manajemen partisipatif ya. Tidak diktator dan seterusnya ya, seperti yang kemarin kita bahas di TGM. Yang selanjutnya, terjadinya sinergi dalam penerapan GIT dan TGM yang ditunjukkan dengan kemampuan pencapaian kinerja yang diharapkan. Bisa juga di dalam suatu perusahaan itu menerapkan keduanya, jadi disinergiskan antara penerapan TGM dengan GIT, dikombinasikan, disinergiskan. Bisa supaya kinerjanya lebih tinggi lagi, produktivitasnya. Next, nah ini dia sinergi antara TGM dan GIT. Anda bisa lihat ini pada tabel 3.2 komparasi, ya sinergi ya, bukan komparasi, sinergi antara TGM dengan GIT, halaman 3.9. Lingkupnya untuk TGM company wide customer, saya juga subkontrak. GIT manufacturing centered, saya subkontrak. Untuk kegiatan strategik yang penting sama ini TGM dan GIT, strategik, manajerial, operasional sama. Jadi irisannya sama sehingga bisa disinergiskan antara dua konsep tersebut. Sasarannya laba, kepuasan pelanggan, kualitas total secara menyeluruh, itu TGM. Kemudian yang kalau GIT ini pengurangan biaya, perbaikan produktivitas dengan pengurangan pemborosan. Dia lebih fokus pada itu, mengurangi biaya, memperbaiki produktivitas, mengurangi pemborosan. Ya ujung-ujungnya nanti sama, nanti labanya akan tinggi kalau kemudian bisa efisien dalam penggunaan biaya, pemborosannya berkurang, labanya akan tinggi. Oke. Dan secara prinsip kesenangan pelanggan, manajemen berdasarkan fakta, perbaikan terus menerus, berkesinambungan, partisipasi,
semua orang yang ada di organisasi tersebut. Ini prinsip-prinsip dari TGM. Nah, kalau GIT bagaimana? Kalau GIT itu GIT atau produk jasa yang penting dibutuhkan, nah itu yang dikerjakan. Bisa juga GIT kemudian menerapkan otonomasi atau jidoka. Secara elemen ada beberapa hal juga, itu Anda bisa melihat ada beberapa hal yang bisa disinergiskan. Kalau untuk TKM ini kan dukungan dan komitmen dari manajemen puncak itu sangat diperlukan. Kemudian kebijakan manajemen terkait itu tadi, partisipasi setiap orang TGM yang didukung organisasi. Nah, kalau yang di di GIT ada beberapa elemen-elemen, ada pakai kanban atau kartu, small lot size production, ini memproduksi dalam ukuran kecil, kemudian ada Poka UK yang mudah dan aman, automatic line stop, dan seterusnya. Ada beberapa hal yang mana kedua konsep tadi bisa disinergiskan. Muaranya ada satu hal, yaitu lebih pada kepuasan pelanggan. Nanti juga profit atau laba meningkat. Nah, kalau suatu perusahaan itu mempunyai efektivitas yang tinggi, maka irisan antara GIT dan TKM ini itu besar, sinerginya tinggi. Bisa kita lihat pada gambar berikut bahwa efektivitas atau pencapaian tujuan dari suatu perusahaan itu tinggi tingkat pencapaiannya dilihat dalam dua kerangka konsep TKM dan GIT. Maka ini adalah konsep TKM-nya. Nah, di dalamnya ini dia menerapkan GIT pada level manufacturing-nya, misalkan dia menerapkan GIT, sehingga GIT-nya ada di dalam kerangka TKM-nya. Sebaliknya, kalau tingkat rendah efektivitasnya, maka bahkan tidak terjadi irisan sama sekali antara konsep GIT-nya, penerapan GIT-nya dengan TKM-nya. Ini pandangan secara tradisional bahwa kedua konsep ini berbeda, tidak bisa dilaksanakan secara bersamaan misalkan. Jadi harus satu-satu berjalannya. Ya, sebenarnya bisa disinergiskan, dan ini adalah contoh yang sukses dengan efektivitas yang tinggi. Kalau yang sedang ini GIT sini ya sampai sini, kemudian TKM-nya sampai sana, ini ada irisan antara GIT dan TKM. Jadi ini kualitas dan produktivitasnya adalah irisan dari kedua konsep tadi. Oke. Ya, ini irisan juga antara TKM dengan GIT. Salah satu prinsip tadi di dalam TKM adalah continuous improvement, perbaikan secara berkelanjutan. Ya, GIT ini juga salah satu strategi untuk mewujudkan konsep perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Oke, yang didasarkan pada satu, mix production, produksi secara campur merata. Dan yang kedua, pengurangan waktu persiapan, setup time-nya dikurangi supaya nggak boros tadi. Konsepnya itu kan ide dasarnya penghilangan keborosan, menghasilkan sesuai jadwal,
Nah, kemudian bagaimana caranya menghilangkan semua pemborosan yang ada, apa saja pemborosan itu diidentifikasi, dihilangkan. Gampangannya seperti itu konsep dan strateginya GIT. Kemudian yang ketiga, tanggap terhadap hubungan dengan pasokan. Karena tadi dalam 4 dimensi sasaran perusahaan tadi kan ada responsif ya. Nah, maka salah satu strateginya GIT juga harus tanggap. Saya pikir dengan semuanya, termasuk dengan pemasoknya. Kalau hubungannya bagus dengan pemasok, maka ini dia, kita bisa meminimalkan persediaannya. Apa yang ada di gudang bisa minimal, hanya pada bahan yang untuk antisipasi saja. Tidak semua kebutuhan ditaruh di gudang, bisa tetap ada di supplier. Supplier suruh mengirimkan bahan bakunya ya sesaat sebelum produksi, misalkan sehari sebelum produksi datang bahan bakunya, sehingga kan untuk biaya pergudangannya menjadi kecil. Ini dalam rangka meminimalisir biaya pergudangan, meminimalkan pemborosan terhadap adanya biaya pergudangan tadi, karena hubungannya baik dengan pemasok. Kemudian yang keempat, kualitas pada sumbernya. Yang kelima, penekanan pada aliran proses, tadi sudah kita bahas. Yang keenam, orang sebagai pihak penyelesaian masalah atau problem solver. Jadi setiap orang yang ada di organisasi atau perusahaan tersebut, dia sebagai pihak penyelesaian masalah atau problem solver. Bukan malah setiap orang yang ada di dalam organisasi itu menjadi troublemaker ya, jadi masalah, pembuat masalah. Ya, seyogianya justru malah penyelesaian masalah. Oke, ini konsep yang selanjutnya, filosofi GIT yang selanjutnya adalah menghasilkan produk sesuai dengan jadwal permintaan pelanggan. Produk ada, kemudian sesuai dengan permintaan pelanggan. Jadwalnya tanggal berapa besok? 18 selesai, ya, selesaikan. Jadwalnya malam ini tugasnya dikumpulkan, ya tugasnya dikumpulkan. Besok dikumpulkan, ya besok dikumpulkan. Oke. Maka dalam beberapa hal itu kemudian menggunakan beberapa konsep. Ada full system, kemudian menggunakan kartu tadi atau kanban ya, untuk tujuan utamanya apa? Supaya produk yang kita hasilkan itu sesuai dengan permintaan pelanggan, pas pada waktunya. Ini apa? Sistem produksi tarik atau pull system. Ini aliran prosesnya. Ini proses kerja pertama, kemudian ke proses pertama, proses kerja terakhir. Oke. Ini menggunakan kanban atau kanban card.
ke kartu perintah pemindahan atau pemrosesan barang. Jadi kartu Kanban ini atau Kanban card ini selalu menempel pada setiap barang yang akan diproses, yang sedang diproses maupun yang telah diproses, sehingga tidak ada kesalahan pada pemrosesannya. Jadi ada kartu Kanban dorongan bahan baku kemudian dikerjakan. Kemudian Kanban ini selalu ada di dalam setiap stage proses. Jadi akan diproses atau mau diproses, sedang diproses, kemudian telah diproses juga ada. Mungkin bagi teman-teman di sini yang kerja di pabrik mungkin tidak asing, ya. Karena dalam proses itu ada yang menerapkan sistem Kanban. Nah, sebaliknya pada proses yang tradisional seringkali acap kali dia menghasilkan pemborosan. Ini alurnya kalau Anda lihat tidak aliran panahnya hanya satu arah. Kalau tadi kan bisa dua arah. Jadi pada sistem GIT ini kunci utamanya adalah menghilangkan pemborosan. Kemudian pertanyaannya, bagaimana caranya bisa menghasilkan suatu sistem yang bisa meminimalkan pemborosan. Ya tadi salah satunya dengan sistem Kanban tadi, meminimalkan kesalahan dalam proses, memproduksi dengan tepat sesuai dengan waktunya, karena di dalam card tadi ada informasi. Nah, itu bisa meminimalkan pemborosan. Sedangkan pada proses tradisional hal tersebut tidak ada informasinya, sehingga ada banyak pemborosan, termasuk paling kelihatan pemborosan waktu. Kalau terjadi kesalahan, nanti pemborosan bahan baku, bahan pembantu. Kemudian kalau prosesnya itu diulang, rework atau verma, butuh sumber daya lagi. Ada orang yang melaksanakan itu. Ada mesin yang digunakan untuk menjalankannya. Mesin berjalan, ada listriknya. Jadi ya karena memang berpikirnya sangat ekonomis sekali ya, sehingga hal-hal sedetail itu pun kemudian diperhitungkan. Ya kalau kemudian perusahaannya sangat besar, banyak mesin, banyak terjadi banyak kesalahan, ya itu sangat signifikan. Tapi kalau kemudian industri rumahan gitu cuman 2-3 mesin, mungkin perbedaannya tidak terlalu besar. Tapi kalau kemudian banyak mesin, ada ratusan, 300-an mesin, dan kemudian pemborosannya terjadi pada tiap mesin, nah ketika kita bisa meminimalkan pemborosan itu, misalkan dalam penggunaan listrik, ya sangat signifikan bedanya. Oleh karenanya konsep-konsep ini memang digunakan pada perusahaan-perusahaan besar, ya. Perusahaan-perusahaan rumahan yang buru-buru mau menerapkan, kenal saja mungkin tidak konsep ini. Kemudian GIT ini menghendaki produksi maksudnya dalam jumlah yang kecil sesuai dengan permintaan pelanggan, dengan pola produksi campur merata, terutama pada perusahaan yang menghasilkan lebih dari satu jenis produk. Variasi produknya tinggi,
ada beberapa produk, misalkan baju, kaos, jaket, dan seterusnya, itu kan jenis produk. Nah, variasi produknya tinggi. Nah, GIT ini menghendaki jumlah produknya itu merata dalam jumlah yang tidak terlalu besar, sehingga pemborosan tidak banyak terjadi di sana. Dari semua hal ya, baik itu inputnya, prosesnya, maupun juga kemudian outputnya. Tuh. Ini bisa Anda lihat pada halaman 3.24 ya. 3.24 di bagian D, menghilangkan pemborosan. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa pemborosan itu bisa terjadi di beberapa fase, beberapa tempat, baik itu pada persediaan, baik itu pada proses produksi, maupun juga pada pasca produksi, adanya output itu. Nah, ketika pada fase pada tingkat persediaan, pada kegiatan persediaan ini, kita bisa menghilangkan pemborosan dengan prinsip persediaan untuk yang GIT. Jadi GIT mempunyai prinsip dasar untuk menghilangkan pemborosan pada aspek persediaan. Yang pertama, ya, mengurangi jumlah barang yang datang. Tadi sempat kita bahas ya, dengan mempunyai hubungan yang baik, trust, saling percaya dengan supplier, maka kita bisa meminimalkan persediaan. Kita nggak perlu membangun gudang yang besar, mungkin hanya untuk beberapa volume saja untuk kegiatan, untuk antisipasi, untuk buffer storage. Nah, jumlah yang lain bisa di suppliernya. Nah, kalau ada hubungan yang udah bagus, bisa. Maka tadi salah satu prinsipnya ada responsif. Nah, ini mengurangi jumlah barang yang datang. Barang yang besar kemudian tersimpan dalam jumlah yang banyak di gudang. Nah, itu salah satu usaha yang mau diminimalkan dengan konsep GIT. Bahkan ada yang kalau dulu kita di bagian produksi sering bahas tentang zero defect, tidak ada kesalahan produk, tidak ada cacat produk. Nah, ini di bagian persediaan ada juga konsep zero inventory, nggak ada persediaan. Nah, ini konsep GIT salah satu yang bisa untuk menerapkan hal itu, zero inventory. Ya, perhitungan-perhitungannya secara detail, jumlah sekian yang dibutuhkan, jumlah sekian yang datang, sekian ini nggak boleh ada yang salah. Kalau sekali salah, jumlah yang didatangkan sama dengan yang dibutuhkan, allowance-nya nggak ada. Sekali ada kesalahan produksi, ya wes, biar harus mendatangkan bahan baku lagi. Dan yang kedua, menghilangkan persediaan penyangga, tadi buffer storage, yang sering kita kenal dengan persediaan pengaman, safety stock.
ya, ini berusaha dihilangkan. Tadi yang saya sebutkan dengan hanya menyimpan beberapa volume saja, kalau kainnya berapa meter saja, kalau apalagi bahan baku yang lain beberapa kilogram saja untuk pengaman supaya produksinya nanti terlancar ketika terjadi gangguan persediaan, gangguan transportasi dalam pengiriman persediaan. Adanya buffer storage ini, safety stock ini bisa melancarkan, menjamin kelancaran produksi. Nah, tapi konsep ini kemudian pengen dihilangkan karena itu juga termasuk pemborosan dari menurut konsep GIT, sehingga safety stock ini diupayakan untuk dihilangkan. Nah, yang ketiga terkait dengan persediaan, GIT punya prinsip mengurangi biaya pembelian atau pemesanan. Mengurangi biaya pembelian atau pemesanan. Kalau kita ingat kemarin dalam menghitung EOQ itu kan ada elemen biaya pemesanan gitu kan ya. Nah, komponen biaya pemesanan ini mau dihilangkan, mau dikurangkan ya, dengan cara bagaimana ya, kita bisa melakukan pemesanan itu dalam frekuensi yang lebih rendah, tidak terlalu sering, tapi mungkin datangnya aja yang sering. Kita bisa pesan satu kali pesan jumlahnya banyak, tapi nanti tolong dikirimkan dalam jumlah yang sedikit-sedikit dulu sesuai dengan kebutuhan produksinya. Nah, sekali lagi kalau hubungannya dengan suppliernya bagus, hal itu dapat dimungkinkan. Dan yang kelima, tercapainya persediaan dalam jumlah yang kecil tadi ya, karena konsepnya memang meminimalkan persediaan, yang mana ini kan termasuk dalam persediaan ini termasuk dalam komponen biaya yang dianggap pemborosan. Barang datang nggak ngapa-ngapain, nggak diapa-apain, cuman di gudang, ada biaya gudangnya di sana dan seterusnya. Nah, pemborosan menurut konsep ini mau diminimalkan. Makanya persediaannya dalam jumlah yang kecil aja. Yang keenam, mendapatkan pemasok yang dapat dipercaya. Itu tadi kelima hal di atas itu bisa dilaksanakan jikalau kita mempunyai pemasok ya, bukan pemasok atau supplier yang bisa dipercaya. Kita punya hubungan baik, hubungan kerjasama, MOU atau apapun namanya, dengan supplier yang memang sudah sama-sama saling mempercayai. Itu yang pada area persediaan atau inventory. Yang kedua, pada area produksi ada beberapa konsep nih yang bisa digunakan untuk memperbaiki aliran proses produksi sehingga proses produksinya tadi efisien. Ada 5S. Apa aja 5S itu? Kalau kemudian ditranslate ke dalam Indonesia jadi 5R ya, digaduk-gaduk ke. Seiri itu pemilahan, kemudian ditranslatekan jadi ringkas. Seiton itu penataan, rapi. Seiton itu apa? Penataan ya, bukan seitonirojim. Kemudian seiso ini pembersihan, resik. Kemudian seiketsu ini perawatan, ya, rawat. Shitsuke ini pembiasaan atau rajin.
5R ya. Ada yang pakai bahasa Indonesia, ada yang pakai bahasa Jawa. Resik kan bahasa Jawa ya, meskipun kemudian di bahasa Indonesia ada sendiri sebenarnya, bersih sebenarnya resik, tapi digunakan dalam konsep ini 5R supaya enak untuk menghafal dan menyebutkan ya. Ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Seiri, ringkas. Seiton, rapi. Seiso, resik. Seiketsu, perawatan, rawat. Shitsuke itu rajin. Jadi 5 konsep ini yang digunakan untuk memperbaiki aliran produksi. 5 konsep ini. Jadi seiri, pemilahan, disiplin di tempat kerja dengan cara melakukan pemisahan berbagai alat atau komponen di tempatnya masing-masing sehingga mudah untuk mencarinya. Jadi biasa menempat, pertama placing alat-alatnya yang ergonomis, penempatan alat-alatnya yang ergonomis, mudah dijangkau, mudah diambil ya, terlihat dengan mudah. Nah kemudian setelah itu kalau alat A ditempatkan di satu tempat, ya selalu tempatkan di situ terus, sehingga akan mudah dicari. Nah, kalau dipindah-pindah pusing kita nyarinya, apalagi kalau ganti shift. Biasanya alat apa ya, misalkan tang letaknya di sebelah meja bagian kiri, Anda mau ganti shift, Anda masukkan laci, karyawan berikutnya nyari-nyari, biasanya di sebelah kiri kok nggak ada. Nah akan menjadi boros waktu. Pokoknya ini temanya penghematan, pemangkasan, pemborosan. Jadi seiri ini pemilahan, disiplin melakukan pemisahan terhadap segala sesuatu dan ditempatkan di tempat yang tertentu. Prinsipnya adalah untuk mudah dicari, digunakan. Seiri. Kemudian seiton ini penataan, disiplin di tempat kerja dengan melakukan penyimpanan fungsional dan membuang waktu untuk mencari barang. Itu tadi sempat saya sebutkan juga di depan. Tidak ada standar pengarsipan, ada papan pengumuman yang rapi. Seiso, pembersihan atau resik ini disiplin juga di tempat kerja dengan melakukan pembersihan sebagai pemeriksaan dan tingkat kebersihan. Jadi setiap orang ini adalah penjaga kebersihan, tidak diserahkan kebersihan itu pada bidang tertentu, misalkan cleaning service-nya. Ya sebagaimana orang di sini ya, hampir sama ini konsepnya dengan yang di Jepang. Ada sampah ya, kemudian di dalam kehidupan sehari-hari ya di sini ya, ada sampah kemudian ya dibuang di tempatnya, tempat sampah. Sama ketika di dalam kegiatan produksi, ya setiap operator itu menjaga kebersihan areanya sehingga tidak membutuhkan banyak tenaga kerja untuk mengurus kebersihan ini. Akhirnya kan lebih hemat lagi juga. Sebenarnya kalau di Indonesia bisa, tetapi terkadang pemikirannya adalah padat karya, karena yang nganggur banyak, buat banyak orang yang bisa kerja, kemudian kasih pekerjaan hal-hal yang sebenarnya bisa kita hemat.
Ya, Jepang itu ini di luar produksi ini ya. Waktu kemarin Piala Dunia kemarin itu di mana ya? Piala Dunia yang kemarin di mana? Brasil ya. Nah, meskipun timnya kalah lawan Brasil juga kalau nggak salah, stadionnya banyak sampah, sambil keluar stadion mereka memunguti sampah karena memang budaya seisoinya ini sangat kuat, sehingga tidak hanya pada di area produksinya dia, tidak hanya di negaranya dia saja, tetapi juga di luar negeri. Sehingga kan banyak tuh kemarin beredar foto-foto itu, pendukungnya Jepang melakukan aksi bersih di stadion meskipun timnya kalah. Kemudian Seiketsu ini rawat ya. Seiketsu perawatan, pemantapan, perawatan, jadi dengan pemberian tanda, pengumuman, labelisasi, pengaturan alat-alat kabel dan seterusnya, sehingga bisa semuanya terawat, mudah digunakan juga. Kemudian Suke ini pembiasaan, pembiasaan dalam beberapa hal, kedisiplinan, kebiasaan terhadap kebersihan ruangan, kebersihan alat. Nah, itu menjadi tanggung jawab masing-masing individu, tanggung jawab operatornya, tidak pada tanggung jawab cleaning service-nya. Jadi menjadi tanggung jawab individual. Nah, kaitannya dengan kualitas produk, mengapa kok ini GIT juga dibahas dalam manajemen kualitas? Ya, karena dia salah satu pendekatan yang berusaha untuk menyempurnakan kualitas produk. Beberapa prinsip, kalau yang tadi 5S ada pada area produksi, nah, beberapa prinsip yang ada pada area kualitas produk ini antara lain ada 9. Yang pertama, memelihara pengendalian proses dan membuat semua orang bertanggung jawab terhadap tercapainya kualitas. Tadi yang 5S merupakan wujudan dari ini, memelihara pengendalian proses dan semua orang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, meningkatkan pandangan manajemen terhadap kualitas. Jadi semua orang, apalagi dari top manajemen, ini harus aware terhadap pentingnya kualitas. Ketiga, terpenuhinya pengendalian kualitas produk dengan tegas. Standarnya ABC, ketika produk selesai maka harus memenuhi itu ABC, harus tegas tercapai. Jika tidak, maka itu bukan kualitas GIT. Jadi di samping ngomong masalah in time, juga ngomong masalah menghilangkan pemborosan. Nah, dia juga ngomong masalah kualitas yang sempurna. GIT ini luar biasa konsepnya. Yang keempat, memberikan wewenang kepada karyawan untuk mengadakan pengendalian kualitas produk. Ya, karena tadi tanggung jawab individual kondisikan supaya individu-individu itu tanggung jawab terhadap beberapa hal. Satu, tentang kebersihan lokasi kerjanya, tanggung jawab terhadap kualitas produknya, tanggung jawab memelihara alat-alatnya, paling tidak pada perawatan kecil dan rutin ya dia bisa. Dan yang kelima, menghendaki koreksi terhadap cacat produk
oleh karyawan. Ini karena dia punya wewenang terhadap pengendalian kualitas dan penjagaan pada kualitas. Kemudian yang 6, tercapainya inspeksi 100% terhadap kualitas produk. Jadi 100% produknya diinspeksi, semuanya diperiksa. Yang ketujuh, terpenuhinya pemeliharaan secara rutin oleh karyawan. Kedelapan, perbaikan kualitas secara terus menerus. Nah, ini irisan dengan apa tadi, TGM. Kemudian yang ke-9, tercapainya komitmen terhadap pengendalian kualitas dalam jangka panjang. Ini juga irisan dengan TGM. Nomor 2 juga demikian, irisan konsep dengan TGM. Jadi kalau tadi di gambar di depan tadi ada efektivitas perusahaan yang tinggi, maka ya CIT dan TGM ini mempunyai irisan yang tinggi pula. Bahasan yang lain tentang CIT ini adalah responsif atau cepat tanggap. Ya, orang-orang yang tanggap ini salah satu jadi konsep di CIT. Penggunaan sebuah konsep untuk cepat mengetahuinya adanya kesalahan dalam sistem. Setelah cepat mengetahui, kemudian cepat memberikan solusinya ketika ada kesalahan. Cara yang paling mudah ya, menggunakan cara yang paling mudah untuk bisa mengetahui terjadinya kesalahan, ya ini tadi, dengan merekrut orang-orang yang cepat tanggapannya. Contoh untuk pengecekan apakah sambungan mur dalam sebuah mesin masih rapat atau tidak, cukup dibuat garis pada mur tersebut. Jika posisi garis mur tidak lurus, maka murnya sudah longgar. Nah, orang-orang yang tanggapnya cepat ini akan juga cepat bisa melakukan pengendalian kualitas ini, cepat melakukan pengecekan. CIT mengharapkan adanya orang-orang yang tanggap, sehingga jikalau ada penyimpangan dalam sistem bisa segera diketahui, segera ditanggapi. Mungkin bagi orang-orang yang tidak cepat tanggap, tidak responsif, melihat hal itu ya biasa saja. Ya, yang penting kan murnya sudah selesai. Jadi apakah posisi garisnya tersebut lurus atau tidak, jadi yang penting saya dapat uang ketika saya kerja. Bukan sekedar itu, tetapi terhadap penyimpangan kualitas ya harus dia tanggap, karena konsepnya menghilangkan pemborosan. Kalau nanti ada barang yang tidak berkualitas, akan menjadi pekerjaan ulang, rework, ataupun scrap, barang yang sudah tidak bisa dipakai lagi, yang mana itu menjadi pemborosan. Nah, kalau itu kemudian produknya dirakit dengan beberapa produk yang lain, tentunya akan mempengaruhi produk yang lain. Tidak hanya murnya saja yang tidak berkualitas, tapi produk yang lain pun juga tidak berkualitas. Itu. Jadi tanggap terhadap kualitas sedari dini itu yang ditanamkan, yang ditekankan. Jadi ini penjelasan dari beberapa konsep ya. Yang di depan tadi ada orang-orang yang tanggap, kemudian
menghilangkan pemborosan, dan yang seterusnya adalah menghilangkan ketidakpastian dalam komitmen dan komitmen jangka panjang. GIT ini menuntut adanya kepastian yang meliputi kepastian mengenai produk yang baik untuk tidak cacat, zero defect, dan dengan karakteristik yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Jelas ini prinsip kualitas seperti itu. Saya pikir tidak hanya GIT saja, nanti di TGM pun juga demikian. Di samping itu, GIT juga menghendaki adanya komitmen jangka panjang untuk mengadakan pemeliharaan dan pencegahan sehingga dapat mengurangi pemborosan. Terkadang ini hal yang melelahkan, melakukan pemeliharaan, melakukan pencegahan. Anda punya gambarannya, Anda punya motor misalkan di sini ataupun di Indonesia, terkadang tidak melihat adanya kerusakan pada motor kita atau sepeda kita. Everything is okay. Tetapi juga secara jadwal ini manual booknya ini sudah waktunya untuk pemeliharaan, maintenance ya. Tapi Anda merasakan motor saya oke-oke saja, udahlah nggak usah di servis, nggak usah di maintenance, nggak usah tune up. Nah, kalau dalam GIT konsep seperti ini nggak bisa, dia harus komitmen dalam jangka panjang untuk mengadakan pemeliharaan, untuk mengadakan pencegahan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga nanti dapat mengurangi pemborosan yang lebih besar. Mesinnya tahu-tahu aus, rusak karena tidak pernah dipelihara. Nah, seringkali kalau di tempat kita seperti itu, apalagi kalau di usaha kecil menengah. Jadi kita itu biasa memproduksi sesuatu, membuat sesuatu, tetapi lemah di dalam perawatan. Saya membayangkan di kampus saya itu, di tempat saya, di lab dan sekitarnya, AC masih berfungsi dengan baik, tapi secara berkala masih dilakukan maintenance. Dan suatu saat, mungkin 1 semester yang lalu atau beberapa atau mungkin 2 semester yang lalu, beberapa AC itu diganti semua, padahal masih berfungsi dengan baik. Jadi mereka sudah menjadwalkan, mungkin ini sudah masuk barang aus yang harus sudah diganti, padahal ya secara perasaan masih tetap bagus, dingin dan seterusnya, tapi diganti juga, padahal AC-nya besar tiap ruangan yang ada di atap. Nah, komitmen terhadap pemeliharaan, terhadap pencegahan adanya kerusakan ini yang kita kadang lemah, komitmennya tidak tinggi. Nanti kalau sudah jadi rusak baru dibenerin, nanti kalau sudah rusak baru diganti dan seterusnya. Kan seringkali masih begitu pemahamannya, perspektifnya. Nah, ini yang coba diubah dalam GIT ini. Maintenance, pencegahan itu adalah suatu hal yang penting, dan ketika memahami itu ya harus istiqomah, harus berkomitmen, tidak boleh putus-putus. Nah, ini siklus peningkatan
peningkatan produktivitas melalui GIT. Jadi GIT ini membantu mengidentifikasi masalah dan proses kualitas produk. Jadi identifikasi masalah dengan adanya GIT. Kemudian habis itu GIT memotivasi perbaikan dalam penyelesaian masalah, menghilangkan pemborosan. Lagi-lagi kalimat menghilangkan pemborosan ini senantiasa ditekankan. Kemudian adanya masalah tadi diupayakan penyelesaiannya. Setelah itu perbaikan dalam proses produksi dan produktivitas sistem. Proses produksi yang sudah baik kemudian senantiasa dilakukan perbaikan, dilakukan perbaikan terus menerus, continuous improvement. Continuous improvement tadi ada juga dalam salah satu key konsepnya, konsep kuncinya dalam GIT ini kan. Tadi kita baca pada fase produksi tadi ada. Kemudian yang keempat, setelah itu pengurangan biaya produksi dan perbaikan kualitas produk. Nah, setelah itu ketika produk sudah selesai, gimana caranya peningkatan terjadi juga pada penjualan, pada pangsa pasarnya juga meningkat, sehingga nanti akan muncul juga setelah ada upaya peningkatan penjualan, peningkatan pangsa pasar semakin tinggi. Nah, tentunya akan tinggi pula tingkat produksinya. Jadi ada muncul keinginan untuk meningkatkan produksi. Kemudian begitu terus meningkatkan produksi, mungkin ada kendala-kendala, mesinnya yang kurang mendukung, bagaimana cara solusinya, atau mungkin ada hal-hal lain yang bisa diefisienkan, baik dari penggunaan mesin maupun bahan baku dan seterusnya. Jadi itu siklus peningkatan produktivitas dalam GIT. Kemudian berkaitan dengan layout di industri manufaktur, kaitan produksi, misalkan ini adalah layout yang tanpa GIT, tidak memikirkan efisiensi dalam produksi, kemudahan dalam memproduksi. Ini layout yang boros dengan dengan layout seperti ini, mungkin tenaganya akan lebih banyak, waktu produksi juga mungkin bisa lebih lama. Jadi dari gudang, kemudian habis itu ke gudang komponen-komponen untuk komponen 1, 2, 3 dan seterusnya sampai sini, kemudian baru dirakit, kemudian barang jadi, kemudian kirim. Nah, bagaimana kalau kemudian konsepnya GIT gimana? Sebenarnya ada satu pengetahuan juga, suatu ilmu pengetahuan juga yang membahas khusus tentang layout and fasilitas ini, tidak terkait dengan GIT-nya untuk melakukan perancangan dan tata letak pabrik. Mungkin ada satu buku atau satu mata kuliah sendiri yang membahas tentang ini. Ya, memang ada namanya PTLP, perancangan tata letak pabrik, perancangan tata letak fasilitas. Tetapi apa fungsinya yang ada di sini? GIT-nya perannya apa? Kalau dalam hal melakukan tata letak ini ada disiplin ilmunya sendiri tentang PTLP tadi itu, perancangan tata letak pabrik. Nafasnya yang ada di sini adalah ya supaya tidak terjadi pemborosan, lebih efisien saja. Jadi dari departemen penerimaan di sini, kemudian departemen komponen 1, 2 sampai 6, kemudian ini 1
sampai 4 dilakukan perakitan, komponen 5, 6 dilakukan perakitan, habis itu selesai kirim. Ya, secara grafis ya lebih sederhana, alurnya juga lebih jelas. Kalau yang tadi kan bulat-bulat ya, ke sana kemudian balik lagi ke sini, nah, jadi tidak terlalu efisien. Ya, prinsipnya adalah di CIT adalah efisiensi, baik waktu, jumlah orangnya, jumlah mesinnya, dan terusnya, supaya lebih efisien. Oke. Nah, salah satu yang menjadi tema sentral dalam CIT adalah pengurangan pemborosan. Pengurangan pemborosan di dalam sistem itu. Nah, bagaimana caranya? Ya, secara fungsional model CIT bisa menjawab itu dengan beberapa hal. Yang pertama adalah tanggap terhadap orang-orang di dalam sistem. Jadi kita sudah bahas ya. Kemudian di sini ada pool system. Pool system ini terdiri dari Kanban dan persediaan. Kemudian yang ketiga adalah salah dalam perencanaan proses, tersedianya peralatan secara maksimum, kemudian penerapan TQM, perubahannya yang minimum, kemudian di samping itu juga ada layout fisik yang optimal tadi barusan kita bahas slide sebelum ini, karyawan yang terlatih, standarisasi operasi. Ke semua ini muaranya ada pada satu, pengurangan pemborosan. Jadi tema sentralnya adalah hemat biar nggak boros-boros dalam produksi dengan Kanban, orang-orangnya yang tanggap, kemudian dalam proses perencanaan proses menerapkan TQM sehingga budaya kualitasnya dipahami oleh semua orang. Untuk produksi layoutnya juga yang optimal yang barusan tadi itu. Untuk menerapkan layout yang optimal ya belajar PTLP, rencana tata pabrik, sumber daya manusianya MSDM, manajemen sumber daya manusia diterapkan untuk melatih karyawan yang terlatih. Muaranya tetap satu. Anda sendiri juga bisa memodifikasi model dari Doherty ini ya, model CIT ini. Nah, dimodifikasi supaya mungkin ada beberapa hal yang belum tercover di sini. Bisa saja Anda memodifikasi model CIT ini. Nah, tadi kita sering bahas ya tadi tentang produksi, manufaktur dan seterusnya. Apakah CIT bisa diterapkan di dalam industri jasa? Apakah bisa? Karena industri jasa menghasilkan suatu produk yang intangible, tidak terlihat. Bagaimana? Apakah bisa? Ya, kalau konsepnya menghilangkan pemborosan ya bisa. Konsepnya akan meningkatkan kesempurnaan kualitas ya jelas bisa. Nah, nanti bagaimana caranya saja itu yang dipikirkan. Jadi kriteria industri jasa yang dapat menerapkan GIT yaitu satu, sistem jasa yang menghasilkan produk yang intangible, tidak berwujud. Jelas kalau jasa juga intangible. Sistem jasa yang menghasilkan output yang bervariasi, tidak standar. Jadi ada variasi produknya di sana. Kemudian yang ketiga, sistem jasa tidak tahan lama, tidak dapat disimpan. Jadi ini apa maksudnya? Supaya bisa dimungkinkan adanya
zero inventory. Itu kaitannya. Kemudian yang keempat, sistem jasa membutuhkan kedekatan hubungan dengan pelanggan, ya, karena memang sifatnya jasa, ya, karakteristiknya jasa itu ada kontak langsung dengan pelanggan. Kemudian yang kelima, sistem jasa tidak dapat menghasilkan produk massal untuk karena konsepnya tadi ada beberapa produk yang dihasilkan secara tidak banyak-banyak. Jadi CIT-nya kalau dalam industri jasa ya yang tidak production mass production, produk massal. Dan yang keenam, sistem jasa adalah padat karya dan mendekati pelanggan. Yang ketujuh, pengukuran dalam sistem jasa bersifat subjektif. Saya pikir ketujuh ini adalah semuanya karakteristik karakteristik jasa, ya. Nah, tinggal bagaimana nanti si GIT ini diterapkan sehingga filosofi GIT-nya itu bisa diterapkan, menghilangkan pemborosan, kualitasnya yang dapat ditingkatkan meskipun tidak terlihat produknya, tapi bisa dirasakan kan kualitas dari jasa yang ditawarkan. Any comments? Kalau ada pertanyaan silahkan. Oke, ini resume atau ringkasannya. Jadi GIT adalah strategi untuk meningkatkan produktivitas dengan mengurangi pemborosan. Outputnya semakin ditingkatkan dengan efisiensi produknya di dalam penggunaan segala macam input dalam melakukan prosesnya. Juga output yang dihasilkan selalu berpikir gimana pemborosan itu ada. Jadi sudah ngomong masalah pemborosan dulu supaya bisa dikurangkan, bocor-bocornya itu dikurangi pemborosan anggaran, bocor-bocornya dihilangkan kalau ingat yang kampanye dulu itu. Kemudian yang kedua, penerapan GIT dan TKM ini bisa disinergiskan karena memang dalam beberapa hal konsep keduanya itu beririsan, seperti komitmen manajemen terhadap kualitas, seperti continuous improvement, perbaikan secara terus menerus, itu ya, seperti customer oriented. Kemudian MRP juga berpengaruh pada GIT dalam mengurangi pemborosan dan penentuan ukuran produksi. Jadi kalau dikaitkan dengan beberapa konsep-konsep yang ada, GIT, MRP, kemudian TKM itu saling beririsan, yang mana bisa dikombinasikan, disinergiskan penerapannya. Mungkin itu saja teman-teman sekalian. Masih 2 menit menuju jam 12. Sebagai kegiatan malam hari ini, insyaallah dinilai ibadah, kita niatkan untuk beribadah talabul ilmi. Kalau ada pertanyaan silahkan. Insyaallah nanti minggu ini kita ketemu tanggal 20 ya di seputaran TMS sana untuk TTM kelas. Oke. Tugasnya tolong dikumpulkan ya minggu ini, nanti biar saya lebih enak untuk merekapnya.
jauh-jauh hari. Ada pertanyaan? Oke, minggu depan atau hari Minggu besok kita akan bahas tentang TQS, Total Quality Service. Tolong dibaca dulu, nanti kalau bisa kita banyak discuss di sana. Ya, tolong dibaca dulu beberapa poin-poin penting, nanti tolong di ya 18. Ya paling tidak minggu ini ya jujitnya 18. Kalau Anda mempelajari just in time ya just in 18 Maret. Oke, kalau tidak ada kita tutup, ketemu lagi. Ya, ada apa Mas Nano? No? Oke, ya sudah. Oh iya, kirain Mas apa. Ya sudah, kita akhiri, ketemu lagi insya Allah hari Ahad ya, tanggal 20 di sekitaran TMS seperti biasanya dulu itu. Oke, kita akhiri dengan alhamdulillah sama-sama, alhamdulillahirobbilalamin. Saya tutup, mohon maaf atas segala kurang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.